tiket akan dikirimkan ke email yang terdaftar dalam form feedback tersebut. Hari ini sudah bergabung bersama saya Bapak Supardi Pondok, selaku Chief of Representative Autodesk Indonesia. Halo Bapak Supardi. Ya, selamat pagi Mbak Naura, terima kasih. Selamat pagi Pak. Nah, Bapak Supardi ini nanti akan memberikan sedikit sambutan dan pembukaan sebelum memulainya webinar kali ini, dan juga hari ini telah bergabung bersama kami Bapak Digantoro Tarmizi selaku Industry Lead of Commercial Sector. Selamat pagi Pak Diki. Selamat pagi Mbak Naura dan selamat pagi untuk seluruh partisipan join webinar pagi ini. Ya, selamat pagi Pak, terima kasih sudah bergabung. Nantinya Bapak Diki akan memberikan sedikit pemaparan tentang integrasi GIS dan BIM. Juga nantinya akan ada acara inti kita, yaitu pemaparan dan demo dari tim ahli, yaitu Bapak Kris Hartoyo, selaku instruktur Autodesk dan juga BIM spesialis dari PT Cipta Satria Informatika. Halo Bapak Kris Hartoyo. Pagi Mbak Naura, pagi para peserta webinar pagi ini. Pagi Pak. Lalu juga nanti akan ada Ibu Dwi Sari Ayuding Tias atau Ibu Tias selaku Application Engineer Infrastruktur dari PT Cipta Satria Informatika. Halo Ibu Tias. Mungkin saya lanjutkan saja. Selanjutnya ada Ibu Luciana Swandi selaku Solutions Specialist dari Esri Indonesia. Halo Ibu Lucy. Halo, selamat pagi rekan-rekan sekalian. Selamat pagi Bu Lucy. Oke, nantinya ketiga tim ahli ini akan memandu dan akan memberikan kita demo bagaimana integrasi GeoBIM dapat membantu pekerjaan Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, langsung saja untuk memulai acara pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama mendengarkan opening dan juga sambutan dari Bapak Supardi Pondok selaku Chief of Representative Autodesk Indonesia. Kepada Bapak Supardi Pondok, saya persilakan. Ya, terima kasih Mbak Nora. Saya mau sharing sebentar ya. Sebentar ya. Saya sharing dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Semoga Bapak Ibu semua sehat semua ya di tengah kondisi pandemik ini. Semoga kita sehat-sehat selalu. Perkenalkan, saya Supardi Pondok sebagai Chief of Representative Autodesk Indonesia. Ya. Saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu semua di acara Join Webinar Autodesk Esri ini, dan kami sangat senang dan mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu semua yang sudah meluangkan waktu pagi ini untuk mendengarkan paparan materi dari tim kami. Semoga nanti banyak manfaat buat Bapak Ibu semua. Dan acara ini terselenggara atas kerjasama Autodesk Indonesia, Esri Indonesia, dan Cipta Satria Informatika sebagai gold reseller dari Autodesk. Dan untuk itu saya juga mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan tim Esri ya yang sudah mewujudkan acara ini, dan juga tim Cipta Satria dan Autodesk yang sudah membuat acara ini terselenggara. Nah, sebelum acara dimulai, saya akan putarkan video singkat tentang kerjasama solusi BIM dari Autodesk dan solusi GIS dari Esri. Oh, maaf Mbak Nora, tadi suaranya nggak muncul ya?
Halo? Nggak muncul, Pak. Bisa di stop share, lalu di-share lagi, Pak, di centang yang Oh, audionya. maaf. Oke, saya tadi ulang lagi ya. Oh iya, share komputer sound. Oke, untung saya cek dulu. Oke, saya ulang lagi ya. Ya, tadi kita sudah lihat video singkat tentang bagaimana kita di dunia ini sudah mencapai banyak kemajuan ya di segala bidang ya dan fenomenal, terutama dari sisi teknologi. Tapi tadi kita lihat kita ada satu tantangan besar. Bagaimana caranya kita bisa mewujudkan dunia ini menjadi tempat yang lebih baik buat kita semuanya. Bagaimana kita bisa membangun infrastruktur yang baik seperti perumahan, sekolah, rumah sakit, tempat ibadah, jalan, jembatan, dan bahkan juga bagaimana kita bisa membangun infrastruktur perkotaan yang lebih baik supaya dunia ini bisa menjadi tempat yang lebih baik buat kita semuanya. Nah, untuk itu ada dua buah institusi besar, perusahaan besar yaitu Autodesk yang ahli di bidang design engineering dan Esri yang ahli di bidang mapping dan geospatial. Mereka bekerjasama hand in hand, berkolaborasi untuk membuat sebuah solusi yang jauh lebih baik. Nah, Autodesk dan Esri secara resmi sudah bekerjasama sejak tahun 2017, di mana Autodesk dan Esri dengan kolaborasi ini akan menciptakan sebuah solusi yang saling terintegrasi sehingga ada sharing data antara GIS data dan BIM data sehingga akan memudahkan kita melakukan pekerjaan kita di lapangan. Ya, dengan kolaborasi ini nanti akan ada sebuah integrasi sehingga menciptakan sebuah workflow yang lebih smooth tanpa kita harus kesulitan pada waktu kita membuat perencanaan, mendesain, membangun, dan juga waktu kita mengoperasikan infrastruktur yang kita bangun. Dan pada akhirnya, dengan kolaborasi ini, akan membantu Esri dan Autodesk untuk mewujudkan janjinya, yaitu membantu customer untuk imagine, design, dan create a better world. Dan seperti kita tahu, Autodesk dan Esri adalah dominant player di industri masing-masing dengan sejarah yang panjang, dengan customer base yang
besar di Indonesia. Dan saya yakin customer Autodesk dan Esri masing-masing sudah familiar dengan solusi dari kedua perusahaan, dan pada akhirnya kolaborasi ini pasti akan memberi manfaat yang jauh lebih banyak kepada customer di Indonesia. Nah, untuk itu nanti akan kita lihat paparan ya dari teman-teman baik dari Esri atau Autodesk seperti apa solusi yang sudah terintegrasi dari kedua perusahaan. Tanpa memperpanjang waktu, acara ini akan kita mulai, dan untuk itu saya berharap semoga Bapak Ibu semua bisa mendapatkan banyak informasi, banyak ilmu, insight, dan lain-lain yang akan bisa membantu pekerjaan Bapak Ibu sehari-harinya di lapangan. Untuk itu acara ini kita mulai. Saya ucapkan terima kasih, semoga enjoy dan selamat siang Mbak Nora dan Bapak Ibu semuanya. Silakan. Selamat siang juga Bapak Supardi, terima kasih banyak atas openingnya dan sambutannya. Mungkin bisa saya highlight juga tadi ada pernyataan bahwa Autodesk dan Esri Indonesia memang sudah bekerja sama secara global ya Pak ya. Terima kasih Pak untuk sambutannya. Mungkin kita langsung saja ke acara selanjutnya, yaitu kita akan mendengarkan sama-sama pemaparan singkat dari Bapak Dirgantoro Tarmizi, Industry Lead of Commercial Sector Esri Indonesia, kepada Bapak Dirgantoro Tarmizi atau yang akrab disapa Pak Diki. Kami persilakan. Terima kasih Mbak Nora. Selamat pagi Bapak Ibu semua, para panelis dan juga partisipan dari the first joint webinar Autodesk Indonesia dan Esri Indonesia. Yang pagi ini kita akan membahas tentang GeoBIM atau BIM dan GIS yang sekarang menjadi salah satu hot topic di dunia engineering and construction karena merupakan salah satu hal yang mentransformasi dari construction life cycle. Mungkin satu hal yang bisa kita mulai, Bapak Ibu, adalah pertanyaan dengan adanya digital advancement yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Kita ketahui adanya Industrial Revolution 4.0, adanya era big data, adanya smart city, dan berbagai inovasi digital lainnya. Apakah semua digital advancement ini bisa membantu dunia engineering and construction untuk menghadapi challenge-challenge yang semakin kompleks, semakin rumit. Terutama dengan adanya rapid urbanization yang terjadi. Data dari United Nations menunjukkan bahwa hampir 200.000 orang setiap hari berpindah dari daerah rural menuju daerah urban atau menuju daerah kota. Dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut harus dibangun 13.000 bangunan atau konstruksi setiap hari. Dan ini tidak hanya bangunan rumah, tapi juga sarana transportasi dan lain-lainnya. Dan itu pun tidak cukup bisa mengejar apa yang terjadi dengan adanya rapid urbanization. Dan tentunya challenge-challenge yang dihadapi dunia engineering and construction itu bagaimana bisa membangun konstruksi-konstruksi yang lebih sustainable, yang lebih resilient. Karena kita ketahui bagaimana adanya climate change, adanya polusi, terjadinya banjir, terjadinya traffic di daerah urban, dan kemudian cuaca yang semakin banyak berubah, itu tentunya membutuhkan inovasi-inovasi untuk membangun konstruksi-konstruksi yang lebih sustainable dan resilient menghadapi semua itu sehingga bisa bertahan puluhan atau bahkan ratusan tahun. Pada saat ini tentunya Bapak Ibu semua sudah biasa dengan mengerjakan proyek-proyek yang memerlukan berbagai macam data. Dan mungkin
beberapa masih merasa bahwa memindahkan data antara satu departemen dengan departemen yang lain atau satu perusahaan dengan perusahaan yang lain, antara developer, kontraktor, owner, dan lain-lain, memindahkan data dengan USB masih biasa. Padahal sebetulnya dengan keadaan saat ini, memindahkan data dengan USB, dengan hard disk, itu satu hal yang sudah sangat tidak efisien. Karena begitu dipindahkan dengan USB, itu dipindahkan dengan hard disk, seketika itu juga datanya menjadi obsolete, Bapak Ibu, dan karenanya dibutuhkan inovasi digital yang lebih baik lagi untuk transmisi data antara satu stakeholder dengan stakeholder lainnya. Dan juga terdapat risiko pada saat melakukan project handover proses, karena saat ini yang terjadi, misalnya salah satu contoh adalah para GIS engineer itu menerima data BIM atau data CAD itu masih manual, sehingga kemudian data yang diterima secara manual ini kemudian diupdate secara manual juga ke dalam sistem, dan ini biasanya lebih bersifat one way atau one direction of data flow atau information flow. Dan juga tentunya construction terjadi di dalam sebuah lokasi atau dibangun dalam sebuah lokasi yang tentunya di lokasi tersebut mungkin sebelumnya ada penghuni, atau di lokasi tersebut tentunya ada pemerintah setempat yang tentunya memerlukan koordinasi dalam hal rencana detail tata ruang atau perizinan dan lain-lain. Dan apabila data masih ditransaksikan melalui sistem yang konvensional, yaitu melalui hard disk, melalui USB, itu tentunya juga cepat menjadi obsolete data. Apakah itu data-data RDTR, apakah data misalnya mengenai kemacetan di sekitar lokasi konstruksi, atau misalnya data demografi. Dan karenanya dengan adanya GeoBeam, Bapak Ibu, itu akan mengenable seamless two-way data flows sepanjang construction life cycle. Dari mulai plan, design, build, maupun pada saat operation nantinya, segala hal yang sudah diletakkan dalam GeoBeam ini, BIM dan GIS, itu akan bisa mudah sekali dia data flows-nya saling mengupdate satu sama lain, dan juga sangat mudah untuk selalu terupdate dengan informasi yang paling baru. Dan juga dengan adanya GeoBeam atau BIM dan GIS ini, layer-layer of data information, apakah itu spatial data, BIM data, vektor data, seperti data-data mengenai pepohonan dan lain, itu bisa digabungkan ke dalam satu platform sehingga bisa dengan mudah dilihat apa yang perlu dilakukan agar proyek konstruksi ini tepat untuk konteks lokasinya tersebut. Dan tentunya GeoBeam ini sangat membantu Bapak Ibu untuk dunia engineering on construction dalam hal menghadapi semua challenge-nya, dalam menghadapi challenge-challenge yang ada di saat ini, di keadaan saat ini. Karena dengan adanya GeoBeam ini, workflow tadi seperti di slide sebelumnya akan jauh lebih baik, tidak hanya di antara departemen-departemen dalam satu perusahaan, di antara unit-unit dalam satu perusahaan, atau antara kantor pusat dan teman-teman di lapangan, tapi juga antar perusahaan satu dengan yang lain, antar kontraktor dengan developer, dengan owner, bahkan dengan government dan lain-lain. Juga yang tentunya akan membawa better collaboration, sehingga
pada akhirnya project-project itu akan yang sekompleks apapun itu akan semakin bisa terdeliver dengan baik karena informasinya itu sudah komplit dan up to date. Karena semua contextual information secara lokasi dan lain-lain sudah bisa didapat sejak awal dan terus terupdate sepanjang construction life cycle. Dan tentunya kenapa ini menjadi hal yang sangat penting bagi industri engineering and construction, karena dengan adanya kerjasama GIS dan BIM yang semakin seamless ini, Bapak Ibu bisa mendeliver project-project yang kompleks dalam waktu yang lebih singkat. Dan ini sudah terbukti di berbagai project di dunia, banyak project-project yang sudah mengutilisasi GeoBIM ini bisa deliver project-nya lebih cepat dari timing yang seharusnya. Juga dengan GIS dan BIM ini semakin efektif komunikasi mengenai project kepada relevan stakeholders. Dan tentunya ini pada akhirnya juga bisa mengurangi risiko-risiko, karena kita tahu banyak proyek mungkin katakanlah dilakukan di area yang dulunya ada riwayat banjir atau ada riwayat lahan yang tanah yang katakanlah mengalami pergeseran dan lain-lain, dan ini semua bisa terus terupdate dalam satu platform karena data information-nya terus bisa terupdate secara real time. Dan tentunya karena itu, seperti dikatakan oleh Pak Supardi tadi, kerjasama antara Esri yang memiliki produk ArcGIS dengan Autodesk yang memiliki produk Revit, BIM 360, dan lain-lain, ini bekerja sama sejak 2017 dan saat ini secara solusi semakin seamless antara satu sama lain, karena kami yakin bahwa dengan kerjasama antara dua institusi yang paling dominan di sektornya masing-masing, kita akan bisa membuat dunia yang lebih baik lagi untuk bidang engineering dan construction. Sekali lagi terima kasih Bapak-Bapak Ibu-Ibu, kami kembalikan ke Ibu Moderator, Ibu Naura. Baik, terima kasih Bapak Diki. Tentunya bisa menjadi gambaran awal bagaimana BIM dan GIS dapat membantu pekerjaan Bapak Ibu ya. Tentunya untuk membantu bisnis cycle, berbagai bisnis cycle di industri konstruksi. Terima kasih sekali lagi Bapak Diki. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya langsung saja kita ke acara inti hari ini, yaitu pemaparan dan demo integrasi BIM dan GIS yang akan disampaikan oleh Bapak Kris Hartoyo, selaku instruktur Autodesk and BIM Specialist dari PT Cipta Satria Informatika. Lalu juga nanti akan ada Ibu Dwi Sari Ayuning Tias, selaku Application Engineer dari PT Cipta Satria Informatika, dan Ibu Luciana Suwandi, selaku Solution Specialist dari Esri Indonesia. Kepada Bapak Kris, Ibu Tias, dan Ibu Lucy, kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Naura. Selamat pagi para peserta webinar. Saya mau share screen dahulu. Oke, sudah kelihatan ya screen saya. Ya, oke, perkenalkan nama saya Kris Hartoyo. Ya, saya sebagai BIM spesialis di Cipta Satria Informatika. Ya, kali ini saya ingin memaparkan bagaimana BIM dan GIS ini dapat berkolaborasi dengan baik ya, terutama bagaimana alur kerjanya waktu menggunakan dua data ini. Oke, BIM dan GIS adalah dua data yang paling dicari ketika kita akan mendesain suatu infrastruktur. Ya. Setelah mendapatkan dua data tersebut, selanjutnya bagaimana menggabungkannya, mengkolaborasikannya. Ya. Saat ini BIM dan GIS sudah dapat berkolaborasi sangat baik, ya, bukan hanya hubungan satu arah saja, tetapi bisa saling memanfaatkan. Ya. Artinya di sini adalah hubungan kedua arah bolak-balik ya.
Nah, berikut ini adalah alur kerja BIM dan JIS dapat berguna dalam merencanakan, mendesain, melaksanakan, bahkan nanti untuk operasional pada proyek infrastruktur. Oke, project information model adalah kita membuat suatu proyek bukan hanya menghasilkan modelnya saja, tetapi ada informasi yang dapat kita ambil dari model yang kita kerjakan. Ya. Untuk membuat suatu project information modeling, biasanya kita membutuhkan data yang tepat. Ya. Apa saja data yang tepat? Yaitu biasanya adalah data GIS, ya. Kemudian juga ada data reality capture atau 3D scanner. Ya. Ini adalah untuk menghasilkan kondisi existing atau data survei. Ya. Kemudian model bangunan dari BIM software, ya, contoh seperti Revit atau Civil 3D seperti itu. Kemudian biasanya ditambah dengan IoT, ya, ini adalah untuk menganalisa secara cepat dan akurat. Ya. Nah, untuk menghasilkan project information modeling ini, ya, biasanya ada alur kerja yang umum atau yang standar, ya, yaitu mulai dari kita mendesain, merencanakan, ya, kemudian kita melakukan simulasi atau analisis, ya, kemudian sustainability, bagaimana desain kita berdampak pada lingkungan, kemudian kita membuat visualisasi dan yang lainnya, ya. Autodesk memiliki InfraWorks yang dapat menyatukan semua data tersebut, ya. Dan secara pengoperasiannya InfraWorks bisa dibilang tergolong mudah, ya. Berikut ini saya ingin menunjukkan bagaimana alur kerjanya di software InfraWorks. Oke, mulai dari tahap perencanaan. Dimulai dari InfraWorks versi 2019.1, ya, itu sudah memiliki fitur Autodesk Connector to ArcGIS. Dan fitur ini disempurnakan lagi di versi 2019.2. Nah, dengan fitur ini memberikan kemampuan InfraWorks untuk terhubung langsung dengan data GIS, ya, yang dipublikasikan di ArcGIS. Nah, hal ini memungkinkan kita untuk membangun model existing langsung dari data GIS-nya. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah contoh di mana kita dapat suatu model dari GIS dan dibawa ke InfraWorks. Oke, kemudian InfraWorks juga bisa melakukan simulasi dan analisis, ya. Yang pertama yaitu dengan menambahkan atau menginstal River Flow 2D dari Hydronia, ini InfraWorks bisa melakukan analisa, simulasi, dan visualisasi untuk banjir, ya. Nah, seperti ini. Ada beberapa parameter yang harus dimasukkan dahulu, seperti curah hujan, pasang surut volume air, kemudian ya dikombinasi dengan model yang kita buat di InfraWorks seperti ini. Oke, kemudian simulasi lainnya di InfraWorks itu bisa menganalisa arus lalu lintas pada suatu persimpangan. Ya, seperti ini. Ini kita bisa melihat apakah ada penumpukan kendaraan, ya, kita biasa bilangnya macet, atau tidak. Di sini ada indikator, ada indikasinya, ya. Warna merah itu berarti terjadi penumpukan, sedangkan warna biru ini berarti kondisinya lancar jalanannya. Ya. Kita harus masukkan beberapa parameter dulu di ruas jalannya, ya, seperti volume kendaraan, tipe kendaraan, dan tipe kendaraannya juga. Tipe pengemudinya. Ya. Kemudian mengenai sustainability, ya, bagaimana kita menganalisa dampak lingkungan terhadap dari desain kita. Nah, ini kita perlu menginstal juga, ya. Ini adalah suatu file extension, ya, namanya GSI atau Green Stormwater Infrastructure. Ketika kita sudah menginstal ini di InfraWorks, kita dapat
menganalisa mengenai taman serap hujan atau atap hijau. Ya, ini juga bisa menganalisa penyaring polutan dan beberapa sejumlah feature yang manfaatnya adalah menganalisa dampak lingkungan ya. Ya, seperti ini. Nah, ini ada satu sampel bagaimana GSI ya, Green Storm Water Infrastructure ini dikerjakan pada suatu project ya, seperti ini. Oke. Kemudian setelah kita buat modeling ya, kita perlu menyajikan model kita, juga kita bisa membuat suatu visualisasi ya. Nah, visualisasi yang bisa kita buat di InfraWorks adalah berupa animasi seperti ini ya. Di InfraWorks membuat animasi seperti ini juga prosesnya cukup sederhana ya, mudah. Tapi dengan hasil yang memang sudah cukup baik ya, memuaskan lah seperti ini. Oke, ini kita juga bisa membawa ke VR, virtual reality, yang dimana belakangan ini sudah mulai tren ya, banyak yang menggunakan. Ini teknologi akan membawa kita ke dalam suasana 3 dimensi seperti ini, ya, bahkan seolah-olah nyata, sehingga kita seperti dapat berinteraksi dengan objek imajinasi seperti ini, ya, seperti jalan, ya, rasakan suasananya seperti apa. Oke. Kalau tadi yang kita kerjakan adalah mengambil data dari GIS ya, kemudian kita kembangkan di BIM. Selanjutnya apa yang bisa kita lanjutkan ya atau kita lakukan? Kita bisa menyimpan data BIM kita itu ke cloud ya. Kenapa ke cloud? Itu supaya data kita mudah diakses oleh pihak-pihak terkait ya yang ada di dalam proyek. Nah, ini bisa menggunakan Autodesk BIM 360 ya. Nah, ketika data kita sudah kita simpan di sana, bahkan bisa langsung diakses oleh ArcGIS ya, secara online. Ya. Ini nanti Mbak Lucy akan memperlihatkan bagaimana data di BIM 360 bisa diambil di ArcGIS ya. Dengan BIM 360 ini kita menyelesaikan masalah mengenai distribusi data ya. Jadi Pak Diki sudah sempat bilang bagaimana transfer data kalau menggunakan hard disk seperti itu atau email itu agak membahayakan ya. Nah, di sini data dapat digunakan secara tepat ya oleh orang yang tepat, karena di sini setiap orang dikasih permission ya, bagaimana untuk mengakses data tersebut. Nah, ketika ada masalah atau ada permintaan revision, ini juga bisa langsung dimasukkan ke situ. Oke. Baik, itu adalah gambaran atau workflow bagaimana GIS dan BIM dapat berkolaborasi ya. Tahapan-tahapannya seperti itu. Baik, dari saya seperti itu, mungkin nanti dilanjutkan oleh Mbak Tias untuk secara teknisnya ya. Baik, terima kasih Bapak Kris. Selanjutnya langsung saja Mbak Tias bisa langsung dilanjut materinya. Oke, terima kasih Mbak Naura. Di sini saya akan menjelaskan lebih teknis bagaimana cara kita menggabungkan data dari ArcGIS dengan InfraWorks.
Nah, pertama di sini kita harus membuat terlebih dahulu model project-nya. Kita bisa menggunakan model builder. Jadi di sini akan muncul peta wilayah. Lalu kita bisa search by location, lokasi mana yang mau kita lakukan pekerjaannya. Misalnya di sini saya menggunakan Jalan Simpruk Garden. Kita pilih saja. Nanti akan terlihat di sini adalah map roads-nya. Nah, selain kita bisa melihat menggunakan map roads, kita juga bisa melihat menggunakan peta satelitnya. Nah, di sini kita bisa mendapatkan data dari OpenStreetMap berupa data jalan, data gedung, data surface-nya, dan juga data wilayah air. Dan ada kapasitas maksimal area yang bisa kita ambil, yaitu 200 km persegi. Nah, untuk mengambil suatu wilayah tertentu, di sini kita bisa menggunakan rectangle ataupun polygon. Di sini saya menggunakan rectangle, saya tinggal gambar areanya, lalu bisa kita masukkan nama modelnya. Setelah itu, kita bisa klik Create Model. Nah, nanti InfraWorks akan menyiapkan data kita. Nah, cepat lambatnya InfraWorks menyiapkan data kita, ini tergantung luasan area yang kita ambil. Semakin luas area yang kita ambil, mungkin InfraWorks akan sedikit lebih lama untuk menyiapkan model kita. Ini bisa kita refresh saja. Nanti juga InfraWorks akan memberitahukan via email apabila model kita sudah siap digunakan. Nah, ini sudah masuk. Kita bisa langsung open model, lalu kita bisa menentukan lokasi penyimpanannya, apakah di cloud atau di PC kita. Kalau di cloud, dia akan tersimpan ke BIM 360, sedangkan kalau di PC kita bisa kita simpan secara lokal. Ini saya simpan ke cloud, jadi supaya bisa digunakan juga oleh anggota lainnya. Bisa kita tentukan hub-nya, lalu nama project-nya, nama foldernya, dan subfoldernya. Kalau sudah bisa kita oke, dan nanti akan proses mendownload model kita. Nah, ini adalah tampilan awal data yang kita ambil menggunakan model builder. Selanjutnya, kita bisa langsung mengambil data dari ArcGIS. Di sini menggunakan Autodesk Connector for ArcGIS. Lalu bisa kita lihat, akan muncul area model kita. Dan bisa kita pilih data apa yang mau kita gunakan. Di sini saya menggunakan sites. Kita bisa preview terlebih dahulu datanya seperti apa. Jadi ini adalah lokasi area proyek kita selanjutnya. Lalu bisa kita tentukan mau ditampilkan seperti apa. Lalu bisa kita add to my design project. Oke, data dari ArcGIS sudah masuk ke dalam model project kita. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan proses perencanaan awal untuk menambahkan detail-detail lebih lanjut. Nah, lalu di InfraWorks juga kita bisa memasukkan beberapa data dari software-software yang berbeda. Di sini saya mau memasukkan data gedung dari Revit, maka saya pilih Autodesk Revit. Lalu saya pilih filenya yang mana. Nah, setelah kita memasukkan data tersebut, kita perlu melakukan konfigurasi atau pengaturan lebih lanjut agar gedung tersebut bisa tampil di proyek kita. Kalau Bapak dan Ibu sudah memiliki koordinat titiknya bisa langsung dimasukkan, atau kalau belum kita bisa langsung interactive placing supaya menempatkan gedung tersebut sesuai posisi yang kita inginkan. Kalau sudah bisa kita double klik lalu close dan refresh. Nah, gedung yang sudah tampil di project kita ini masih bisa kita custom lagi. Bisa kita rubah-rubah posisinya atau bisa kita geser sesuai dengan posisi yang kita inginkan. Nah, lalu kita juga bisa menambahkan area pepohonan. Di
Di sini kita menggunakan row of trees, baris pohon. Kita pilih dulu jenis pohonnya apa, lalu bisa kita gambarkan areanya. Nah, nanti pohon yang ditampilkan akan sejajar dengan garis yang sudah kita masukkan. Nah, tiap-tiap pohon ini juga masih bisa kita custom masing-masing. Misalnya posisinya mau kita ubah atau masih mau kita ganti jenis pohonnya, itu masih bisa. Nah, lalu saya juga mau memasukkan data water pipe dari ArcGIS. Ini saya masukkan sebagai pipelines di InfraWorks. Nah, di sini water pipe-nya sudah masuk. Yang berwarna kuning ini adalah water pipe yang tadi saya ambil dari ArcGIS. Kalau kita klik, di sini juga dia akan muncul properties dari ArcGIS-nya. Misalnya dia objek keberapa, ukurannya berapa, panjangnya, dan tipenya seperti apa. Nah, lalu di InfraWorks ini juga kita bisa melakukan beberapa analisis. Di sini saya akan contohkan melakukan traffic simulation. Jadi kita melihat pergerakan kendaraannya seperti apa di area yang kita tentukan. Ini bisa kita masukkan saja areanya. Jadi kotak-kotak yang biru ini menandakan origin destination atau matriks asal tujuannya. Nah, di sini bisa kita posisikan saja yang pas supaya bisa terlihat. Lalu bisa kita run simulation. Nah, nanti akan muncul pergerakan kendaraannya seperti apa. Kemudian kita juga bisa melihat area yang padat seperti apa. Di sini juga akan muncul area berwarna biru yang lebih kecil di setiap tikungannya atau di setiap perempatan pertemuannya. Area biru menandakan bahwa area tersebut tidak terjadi hambatan atau lancar. Nah, apabila warnanya berubah menjadi warna merah, berarti adanya hambatan atau kemacetan di area tersebut. Oke, kemudian misalnya model project kita ini mau digunakan di Civil 3D, ini juga kita bisa export to IMX. Kita bisa menggunakan keseluruhan model atau hanya area tertentu. Di sini saya menggunakan polygon, jadi saya hanya memasukkan area tertentu saja. Selanjutnya perlu kita masukkan koordinat sistemnya untuk wilayah Jakarta, WTM 8448S. Nah, selain itu tidak hanya kita bisa menggunakan data dari ArcGIS, tapi kita juga bisa mentransfer data kita ke ArcGIS. Di sini ada publish to ArcGIS. Sama seperti export to IMX ya, kita perlu menentukan luasan areanya atau area mana yang mau kita tampilkan di ArcGIS-nya. Lalu kita juga perlu menyamakan koordinat sistemnya dan juga kita memilih data apa yang mau kita berikan kepada ArcGIS. Di sini saya mau memasukkan data jalan, lalu bisa kita publish. Nanti akan muncul selected area-nya. Ini luasan area yang tadi sudah kita masukkan. Lalu kita perlu memasukkan atau mendetailkan lagi layer definition di ArcGIS-nya. Jadi mau ditampilkan seperti apa di bagian ArcGIS. Lalu kita masukkan namanya dan juga teksnya.
lalu kita publish ke My Content. Nah, setelah itu kita bisa melihat di ArcGIS seperti apa. Kita bisa view in ArcGIS. Nah, di sini akan muncul. Jadi area yang berwarna ungu ini adalah area jalan yang tadi kita transfer dari InfraWorks ke ArcGIS. Nah, lalu misalnya data sites yang tadi kita ambil dari ArcGIS terjadi perubahan. Di InfraWorks ada fitur Save Back. Jadi dia akan mengupdate perubahan yang terjadi di InfraWorks ke ArcGIS. Jadi data di ArcGIS nanti sudah up to date sesuai data yang kita ubah. Nah, lalu kalau Bapak Ibu perhatikan tadi, sebelumnya saya melakukan save model project ini ke akun BIM 360. Kemudian kita perlu melakukan sinkronisasi agar model atau perencanaan awal ini bisa masuk ke akun BIM 360 kita. Ini bisa kita sinkronize saja. Nah, model ini sudah terupdate, lalu bisa kita cek ke BIM 360 kita. Di sini akan muncul dua file ya. Jadi yang master ini adalah file awalnya, jadi model project kita pertama kali pada saat mengambil data. Nah, sedangkan yang ini adalah model project yang sudah kita lakukan perencanaan awal. Dengan menggunakan BIM 360 ini, kita bisa melakukan revisi dengan anggota tim lainnya yang terdaftar juga di akun BIM 360 kita. Jadi kita bisa melakukan penambahan, misalnya mau kita tambahkan kolam ataupun lain-lainnya, itu bisa kita lakukan menggunakan BIM 360. Nah, markup ini juga bisa kita simpan secara private, jadi untuk penandaan diri kita sendiri, atau bisa kita share ke publik. Jadi semua anggota nanti bisa melihat revisi ini. Oke, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu untuk menggabungkan data ArcGIS dengan InfraWorks. Saya kembalikan lagi ke moderator, Bu Naura. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Tias atas pemaparannya. Mohon maaf Bapak Ibu atas ketidaknyamanannya karena terjadi sedikit kesalahan teknis. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dan demo dari Solution Strategis Esri Indonesia, yaitu Ibu Luciana Swandi. Beliau akan menceritakan bagaimana data-data dari Autodesk ini bisa langsung dikonsum oleh platform kita, yaitu ArcGIS. Nantinya selama kurang lebih 15 menit sampai 20 menit ke depan akan dijelaskan oleh Ibu Luciana Swandi. Kepada Ibu Luciana Swandi, dipersilakan. Terima kasih Bu Naura. Saya izin untuk sharing screen. Sebentar. Oke. Terima kasih Bapak Ibu dan Pak Kris dan Mbak Tia. Saya akan melanjutkan dari materi sebelumnya. Jadi kalau tadi sebelumnya kita bicara mengenai bagaimana integrasi dari BIM dan GIS ini dapat dilakukan di InfraWorks, Revit, maupun Civil 3D, atau bisa kita bilang Autodesk Construction Cloud-nya. Nah sekarang saya ingin menjelaskan sedikit bagaimana integrasi ini bisa dilakukan dari sisi ArcGIS-nya. Jadi mungkin tadi juga sudah dijelaskan ya bagaimana kita bisa mengkonsum maps dari ArcGIS misalnya di InfraWorks, kemudian juga di Civil 3D, kemudian Revit. Nah saat ini sendiri integrasi di ArcGIS-nya untuk yang sudah bisa kita lakukan sekarang adalah mengkonsum data-data tersebut di ArcGIS Online atau ArcGIS Enterprise. ArcGIS Online dan ArcGIS Enterprise ini merupakan web GIS portal dari ArcGIS yang dapat digunakan untuk berkolaborasi dengan anggota tim yang ada di perusahaan kita. Nah, di sana sendiri pun di dalam ArcGIS platform kita dapat mengkonsumnya melalui ArcGIS Pro, ArcGIS Viewer, maupun ArcGIS Dashboard. Nah, nanti satu persatu saya akan tunjukkan bagaimana secara teknis ya kita bisa melakukan hal ini. Jadi, salah satu integrasi pertama
yang sudah bisa kita lakukan dan merupakan fitur terbaru dari ArcGIS Pro 2.6 adalah kita bisa melakukan connection langsung ke BIM 360. Jadi di sini kita bisa membuat new BIM connection, kita masukkan namanya apa misalnya gitu ya. Di sini new BIM connection, kemudian nanti kita akan memasukkan account kita ke sana. Kemudian nanti setelah kita terkoneksi, kita bisa langsung melihat ada folder apa saja di BIM 360 kita tersebut. Dan nanti begitu terkoneksi, kita bisa browsing dan kemudian mendownload model yang kita inginkan langsung di ArcGIS Pro. Mungkin sebagian dari Bapak Ibu juga telah mengetahui bahwa saat ini di ArcGIS Pro kita dapat membaca file Revit secara native. Jadi tidak perlu dikonversi terlebih dahulu ke file lainnya. Kita langsung bisa membaca Revit.rvt ini dan memasukkannya ke dalam ArcGIS Pro. Seperti yang kita lihat sekarang di layar. Nah, nanti karena ini langsung terkoneksi dengan BIM 360, nanti dia akan mendownload terlebih dahulu model yang sudah kita pilih. Dan nantinya pada saat modelnya sudah terpilih, dia akan langsung masuk ke Maps. Ya, ini adalah salah satu contoh tampilan di mana BIM 360-nya yang tadi ya, salah satu contoh building, sudah kita download. Ini dapat kita lihat langsung di ArcGIS Pro, Bapak Ibu. Dan sekarang di versi ArcGIS Pro yang terbaru juga, bukan hanya secara model 3 dimensinya yang bisa kita lihat, tapi juga dia dapat langsung mengekstrak floor plan-nya. Jadi kalau misalkan kita memerlukan floor plan dari bangunan ini, misalnya untuk melakukan asset management, yang nantinya akan dimasukkan ke dalam ArcGIS Geodatabase, ini sudah dapat bisa dilakukan dengan mudah. Jadi secara langsung, dan bukan hanya floor plan, tapi di sini juga ada point of interest yang langsung di-create dari si file Revit-nya juga sudah bisa dapat langsung kita consume. Nah, nantinya tentu saja kita dapat bisa melihat gitu ya model kita di lokasi proyek, kemudian dapat kita lakukan beberapa analisis interaktif juga di ArcGIS Pro secara langsung. Misalnya contohnya yang paling sering digunakan adalah slicing. Kita bisa men-slice secara horizontal maupun vertikal dari model yang sudah kita buat. Kita bukan hanya bisa melihat eksterior, tapi kita juga bisa masuk ke dalam si interior bangunan tersebut. Kemudian karena ini sudah di dalam GIS, kita bisa dengan mudah mengoverlaykan dengan data-data lain yang relevan, yang tentunya akan membantu kita untuk menganalisis area yang kita bangun. Salah satu contohnya tadi ya ada foto dari drone maupun data survei dengan LiDAR atau dari foto udara misalnya. Nah, dengan data-data survei ini yang bisa langsung di overlaykan gitu ya dengan data desain atau bangunan ataupun infrastruktur lainnya yang kita punya, misalnya jalan maupun jembatan, akan lebih memberikan gambaran terhadap kondisi di lapangan. Nah, ini salah satu contohnya ya, kita sudah bisa mengoverlaykan. Data-data lainnya tadi saya juga akan menunjukkan nanti bagaimana kalau kita punya data pipa air, misalnya bidang-bidang tanah, dan lain-lain, ataupun data-data tata ruang misalnya untuk melakukan melihat bagaimana rencana tata ruang di sekitar lokasi site kita, itu juga sangat memungkinkan untuk kita masukkan ke sini. Nah, kalau tadi kita melihat bagaimana tampilan si file Revit ini di ArcGIS Pro atau di ArcGIS Desktop, nah sekarang ini adalah bentuk tampilan model yang sama, tapi sudah di web scene. Jadi di ArcGIS Web Scene Viewer. Bentuknya ini bisa langsung dikonsum melalui web browser di portalnya WebGIS Bapak Ibu. Gitu. Nah, di sini kita bisa lihat model yang sama gitu ya, kemudian sudah di overlay, misalkan kita melihat bagaimana site-nya, misalnya site area-nya, kemudian di sini juga ada widget untuk memfilter ke masing-masing lantai, kemudian bisa kita filter juga berdasarkan disiplin dan kategorinya. Jadi kalau kita ingin melihat eksteriornya saja atau mungkin electrical, itu bisa kita lakukan. Di sini juga di web scene kita bisa melakukan analisis shadow misalnya. Jadi kalau kita punya bangunan-bangunan atau pohon di sekitar dari bangunan atau infrastruktur yang kita bangun ini, kita bisa melihat impact atau dampak ketika misalnya dia sinar matahari.
Kemudian sama tadi ya, karena ini bentuknya juga sudah GIS, kita bisa mengoverlaykan dengan data list yang tadi juga. Jadi sangat memudahkan karena ini sudah bisa dibuka di browser. Jadi untuk kolaborasi antar stakeholder, kita tidak perlu lagi membuka si ArcGIS Pro-nya, tapi kita share saja link melalui web browser seperti ini gitu. Dan sama, kita juga memiliki beberapa tools interaktif analisis. Di sini misalkan measurement, misalnya di area site yang kita bangun ada tumpukan tanah, atau misalkan kita mau mengukur ada objek-objek tertentu, misalnya bangunan atau bedeng gitu ya. Kita bisa mengukur secara lebar, tinggi, luas, sehingga ini bisa memberikan informasi kepada kita untuk melihat bagaimana kondisi di lapangan. Selain pengukuran, sama slicing analisis bukan hanya bisa dilakukan di ArcGIS Desktop saja sekarang, tapi sudah bisa kita lakukan di web. Misalnya di sini kita slice gitu ya secara vertikal untuk melihat misalnya apakah di bawah objek ini ada pipa-pipa air. Nah, di sini kita bisa melihat, oh ternyata ada pipa air yang sudah existing, misalnya dari hasil survei lapangan atau data-data sekunder yang kita kumpulkan ya melalui area site kita. Nah, tadi kalau kita melihat objek-objek di bawah tanah melalui slicing, sebenarnya kita juga bisa mengaktifkan mode underground misalnya untuk memastikan bagaimana kondisi di bawah gitu ya, misalnya di site kita apakah ada tadi ya fiber optik, mungkin pipa air, mungkin ada struktur-struktur lainnya gitu ya yang perlu kita perhatikan dari hasil survei ataupun data sekunder. Nah, ini sudah bisa kita lakukan dengan mudah. Nah, berikutnya saya ingin bicara mengenai field workflows. Jadi tentunya pada saat proses tadi ya kita merencanakan, kemudian kita membangun, sampai sebetulnya nanti kita mengoperasikan infrastruktur atau bangunan yang kita miliki, kita memerlukan input pengumpulan data dari lapangan. Nah, untuk saat ini sendiri di ArcGIS Enterprise maupun ArcGIS Online sudah tersedia sebuah ready-to-use application namanya ArcGIS Field Maps. Seperti namanya di sini dia memiliki 3 kemampuan utama, yaitu pertama data collection, jadi kita bisa mengumpulkan data dalam bentuk poin, line, maupun poligon, itu langsung dari lapangan, dan nanti itu secara online juga langsung terupdate ke peta kita yang bisa diakses melalui browser tadi ya. Kemudian map viewing. Jadi kalau tadi misalkan kita mau ke site, kita perlu tahu dulu nih berdasarkan data sekunder atau data-data foto udara, drone, seperti apa gambarannya, kita bisa membawa peta itu ke dalam si ArcGIS Field Maps ini dan bisa kita aktifkan mode offline. Jadi kalaupun kita pergi ke tempat yang tidak ada internet, kita tetap bisa membuka maps tersebut. Kemudian yang ketiga ini adalah location tracking. Jadi kalau misalkan kita memiliki banyak petugas lapangan misalnya, dan kita harus memonitor kemana saja pergerakan mereka, kita bisa mengaktifkan mode location tracking ini. Nah, jadi ya, di ArcGIS Field Maps ini tadi kita bisa digitally transform field workflows, yang mungkin sebelumnya kita masih menggunakan paper-based survey, gitu ya, form-form yang harus ditulis, nanti balik lagi ke kantor harus kita catat ulang gitu ya. Nah, dengan si ArcGIS Field Maps ini kita bisa langsung membuat smart form di aplikasinya sendiri, sehingga mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mengupdate dan mengkonsolidasi data. Kemudian tentunya ini up-to-date data everyone can use, karena sifatnya tadi real time, sehingga pada saat si orang lapangan ini mengupdate, orang-orang di kantor gitu ya melalui aplikasi ArcGIS Dashboard itu langsung sudah bisa melihat apa sih objek yang tadi disurvei gitu. Kemudian salah satu fitur menarik ini juga adalah mengenai support high accuracy GPS. Jadi kalau Bapak Ibu membutuhkan centimeter level accuracy misalnya, tentu saja kita tidak bisa mengandalkan hanya GPS dari handphone, tetapi nanti kita bisa pairing dengan GPS lain yang memang akurasi tinggi, yang nantinya tentunya bisa terhubung dengan mobile device yang kita gunakan. Nah, di sini saya juga memberi contoh, misalnya bagaimana kalau tadi kita mau melakukan survei di lokasi site kita. Nah, di sini kita sudah siapkan maps-nya, misalnya ada satu field node maps. Nah, langsung kebuka di sini base map-nya, kemudian site-nya di mana, terus kalau ada objek-objek yang perlu diperhatikan, ini juga bisa di-overlay-kan.
Nah, kemudian nanti kita akan bisa mengecek lokasi kita di mana, dan kemudian langsung di geotag gitu. Kita bisa menambahkan poin baru di sini. Kita juga bisa menambahkan foto atau menambahkan dokumen. Di sini ada fitur tag foto dan attachment. Kemudian misalnya di sini kita mau memberikan nama, misalkan ada water leaking atau ada genangan misalnya di area yang kita survei. Kita masukkan date-nya, kemudian ada komen yang mengelaborasi deskripsinya gitu ya maksudnya. Dan sebenarnya ini nanti formnya bisa kita tambahkan sendiri Bapak Ibu, itu jangan khawatir. Jadi form ini nanti akan menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Gitu. Itu sangat mudah sekali membuatnya, bisa langsung melalui si ArcGIS Online ataupun ArcGIS Enterprise. Nah, di sini kita bisa lihat setelah dia mensubmit, akan ada satu poin baru ya, geotag. Nah, bagaimana tampilannya tadi untuk di kantor misalnya. Nah, jadi ini adalah hasil titik-titik 3 ini adalah pengumpulan data di lapangan yang warna merah ya, kita bisa melihat deskripsinya, kemudian kapan dia di survei, dan kalau ada attachment pun, attachment-nya ini bisa kelihatan dan bisa kita show. Jadi ini sangat memudahkan tadi ya untuk koordinasi antara orang lapangan dengan orang yang ada di kantor. Jadi masalah apa yang ada saat ini di site bisa dengan cepat dilaporkan dan mungkin dilakukan perencanaan bagaimana cara mengatasinya. Nah, berikutnya juga saya ingin menunjukkan satu fitur yang dinamakan tadi ArcGIS Dashboard ya. Jadi misalkan kita mau melakukan pemantauan, di sini case-nya untuk seluruh lokasi proyek yang kita miliki, misalnya di seluruh Indonesia. Nah, di sini kita bisa menampilkan dalam bentuk dashboard, kita bisa filtering misalkan berdasarkan jenisnya, apakah gedung misalnya, jalan tol, jembatan, kemudian ada di daerah mana, kemudian kita bisa menampilkan misalkan ada berapa total project yang aktif, berapa yang mungkin saat ini delay atau berhenti, kemudian kalau kita punya data misalnya gitu ya, yang di-feed dari project management, berapa sih rata-rata average delay-nya gitu. Nah, di sini kita bisa tampilkan secara mudah. Nah, kemudian ketika kita klik misalkan ke salah satu lokasi site tertentu, kita juga bisa mendapatkan informasi yang lebih detail dan juga bisa langsung menampilkan secara 3 dimensi proyeknya seperti apa. Gitu. Misalnya di sini tadi ya, untuk di site yang ini misalnya kita hanya baru mempunyai data desainnya saja. Nah, di sini kita bisa melihat gitu. Dan tadi widget-widget analisisnya pun dapat kita tampilkan di tempat yang sama juga. Misalkan nanti kalau kita mau berpindah ke site lain, bagaimana? Kita tinggal klik juga gitu ya. Kita bisa melihat informasi yang detail. Oh, ternyata nanti kalau kita perhatikan di site yang kedua ini, dia datanya yang sudah lebih lengkap gitu. Jadi bukan hanya desain, tapi misalnya dia sudah memetakan misalkan di mana infrastruktur yang sudah existing misalnya, kemudian ada data pengumpulan data dari LiDAR juga, tadi ada data foto udara, misalnya juga ada pengumpulan data tadi isu-isu di lapangan gitu. Dan bukan hanya 3D-nya, tapi di sini kita bisa membandingkan antara map 3D dan 3D. Nah, tentunya ini akan lebih memudahkan lagi untuk semua stakeholder gitu ya ketika kita mau memonitor seluruh proyek yang kita miliki. Nah, untuk saat ini sendiri demo-demo yang mungkin Bapak Ibu lihat yang tentunya sebenarnya masih banyak lagi demo yang kita miliki, itu adalah yang sudah bisa kita deploy saat ini gitu. Jadi kapabilitas yang Bapak Ibu sudah dapat manfaatkan. Tadi ya bagaimana kita bisa mengkonsum data-data ArcGIS di InfraWorks, Civil 3D, kemudian bagaimana kita bisa membaca data Revit tadi di ArcGIS Online maupun Enterprise, dan juga mengkonsolidasikan dengan pengumpulan data di lapangan, kemudian kita jadikan aplikasi-aplikasi dengan mudah. Nah, sebenarnya nanti di tahun 2021, ArcGIS akan meluncurkan yang disebut dengan GeoBeam Apps. Nah, GeoBeam Apps ini lebih memberikan lagi fasilitas integrasi yang seamless antara Autodesk Construction Cloud dengan tadi si ArcGIS platform kita. Nah, beberapa GeoBeam Apps yang nantinya akan di-launching di tahun 2001, pertama contohnya ini adalah issue clustering. Jadi kalau tadi kan kita sudah bisa mengumpulkan data di lapangan atau mencatat di mana saja sih
ketika ada permasalahan atau isu di lokasi site kita, nah nanti akan ada satu apps yang bisa mengkomunikasikan itu dengan lebih mudah lagi. Kemudian juga ada apps documentation review dan design coordination. Ini mirip dengan aplikasi yang mungkin tadi Pak Chris sudah demokan sedikit di awal gitu ya, bagaimana di satu window misalnya kita bisa melihat data-data GIS-nya baik dalam bentuk 2D maupun 3D. Sementara di sebelah kanan ini nanti langsung terhubung dengan data detail dan dokumentasi misalnya yang tersimpan di BIM 360. Dan kemudian nanti kita juga akan mengeluarkan performance dashboard application yang tentunya akan lebih lagi memudahkan Bapak Ibu untuk melakukan koordinasi dan pemantauan performance di lapangan. Gitu. Dan seperti biasa di ArcGIS platform sendiri untuk aplikasinya kita bentuknya ini adalah ready to use atau configurable apps. Jadi pembuatan aplikasinya biasanya hanya memerlukan drag and drop widget. Nah, ini akan semakin membantu lagi Bapak Ibu untuk dengan lebih cepat mengimplementasikan integrasi antara GIS dan BIM di organisasi Bapak Ibu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Saya kembalikan lagi ke moderator Bu Naura. Baik, terima kasih Bu Lucy, Bapak Kris, dan Ibu Tias untuk pemaparan dan demonya sangat menjelaskan bagaimana end-to-end proses yang sangat seamless dari Autodesk dan ArcGIS. Tentunya dapat menginspirasi Bapak Ibu untuk mempermudah pekerjaan Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya mungkin kita akan langsung saja ke sesi berikutnya, yaitu sesi Q&A. Di sini di kolom Q&A kami saat ini sangat banyak pertanyaannya. Terima kasih Bapak Ibu untuk partisipasi aktifnya. Jadi karena tadi saya telah menyebutkan akan memilih 3 pertanyaan terbaik, kita sudah mendapatkan 1 pertanyaan terlebih dahulu yang akan dijawab oleh Bapak Kris, yaitu pertanyaan dari Bapak Muhammad Faisal dari Asometrics. Pertanyaannya adalah untuk membuat model bangunan menggunakan fiturnya apa fitur yang digunakan dan apa per detail interior yang bisa ditambahkan manual satu persatu. Silakan Bapak Kris untuk jawabannya. Oke, Mbak Naura. Oh, tadi bisa ada slide-nya nggak ya untuk pertanyaannya diberikan? Saya ulangi saja ya Pak ya pertanyaannya. Oh, baik. Oke. Pertanyaannya dari Bapak Muhammad Faisal dari Asometrics, yaitu untuk membuat model bangunan, apa fitur yang digunakan, dan apa per detail interior yang bisa ditambahkan manual satu persatu. Oke, baik. Di BIM untuk membuat model bangunan, terutama gedung ya, itu bisa menggunakan software Revit. Revit sendiri sangat mendukung untuk konsep BIM ya, terutama ya di bangunan gedung tersebut ya. Kita bisa bekerja sangat efektif ya. Kita dengan menggambar denah itu sudah menghasilkan untuk 3D modelnya. Nah, di dalam model itu juga dimasukkan informasi-informasi ya. Contoh ketika kita memasukkan model pintu itu juga ada informasinya. Pintu itu materialnya apa, tingginya berapa, lebarnya berapa, ada di lantai berapa, itu ada semua informasinya ya. Begitulah informasi yang lain, contoh kayak kita bisa mengeluarkan volume dinding, furniture yang ada di dalam bangunan tersebut ya. Nah, setelah kita membuat model bangunan tersebut, nah itu kita bisa bawa atau bisa kita masukkan ke InfraWorks. Nah, nanti dari InfraWorks itu baru nanti bawa ke GIS ya. Nah, di GIS juga setahu saya bisa diambil informasi bangunan tersebut seperti lantai, ruangan, dan pipa yang tersambung terhadap bangunan tersebut. Oke, itu Menora untuk jawabannya. Baik, terima kasih Bapak Kris untuk jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Faisal. Selanjutnya, pertanyaan yang terpilih kedua yang berhak mendapatkan personal use license dari ArcGIS adalah dari Bapak Nur Fajri dari BPIW PUPR. Pertanyaannya akan dijawab oleh Bu Lucy, dan pertanyaannya adalah pengaplikasian BIM atau GIS di BPIW model 3D suatu kawasan kota yang dimodelkan menggunakan SketchUp.
bagaimana menggeobimkan data tersebut ke dalam ArcGIS. Silakan Ibu Lucy. Ya, terima kasih Bu Naura, dan tadi pertanyaannya dari Pak Muhammad Nur Fajri ya. Nah, pengaplikasian BIM GIS di BPIW. Nah, ini sebenarnya pertanyaan yang sangat menarik karena tentunya di PUPR sendiri mengkolaborasikan berbagai macam data, baik data 2D maupun data 3 dimensi. Dan saat ini pun setahu saya di PUPR sudah tersedia web GIS ArcGIS yang sebetulnya bisa digunakan untuk berkolaborasi antar stakeholder di dalam organisasi atau bahkan di luar organisasi Bapak Ibu gitu. Jadi ketika kita sudah mengumpulkan banyak data di lapangan misalnya, atau misalnya kita mau mengkonsolidasikan data kebencanaan misalnya dari BNPB atau dari BIG, itu bisa kita dengan mudah tarik datanya, kemudian kita overlaykan dengan data-data kita sendiri. Dan kalau misalkan Bapak Ibu sudah memiliki juga model 3 dimensinya gitu ya, ini yang terkait dengan pertanyaan kedua, misalnya sudah dimodelkan menggunakan Revit atau menggunakan SketchUp, nah itu juga bisa kita georeferensikan istilahnya ya. Jadi kita pindahkan koordinatnya, itu bisa langsung memanfaatkan si ArcGIS Pro-nya saja gitu. Dan nanti setelah kita pindahkan gitu ya model tersebut ke lokasi yang sesuai, kita bisa dengan mudah tadi mengkomunikasikan data desain tersebut atau as-built data yang sudah kita miliki untuk di-overlaykan dengan data-data lainnya, atau melakukan report misalnya, melakukan report dengan dashboard, atau kalau sekarang ini di ArcGIS ada fitur namanya story maps. Jadi kita bisa melakukan presentasi, misalnya kita mau menunjukkan bagaimana progres pembangunan ya suatu infrastruktur di daerah tertentu, itu juga kita bisa menggunakan si story maps ini dengan supaya kita bisa berkomunikasi dengan lebih mudah. Gitu. Karena di story maps itu sudah bisa menggabungkan peta interaktif, bukan hanya 2 dimensi, tapi juga 3 dimensinya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada Bu Naura. Oke, baik. Terima kasih Bu Lucy untuk jawabannya. Selanjutnya, berikut adalah pertanyaan ketiga yang terpilih untuk mendapatkan personal ArcGIS license, yaitu dari Bapak Raffi Aulia Rahman, PT Hutama Karya. Jadi pertanyaannya adalah, bagaimana penjelasan dari penggunaan ArcGIS di sini dengan penggunaan BIM terkait pengaplikasiannya dari analisis spasial? Apakah bisa membantu dalam efisiensi perencanaan, misal dalam pekerjaan pembangunan jalan tol, dapat memberikan beberapa alternatif trase sehingga nilai dari hitungan cut and fill-nya dalam pekerjaan bisa balance. Mungkin bisa dijawab dari teman-teman tim ahli. Oke, baik. Untuk pertanyaan dari Pak Raffi Aulia Rahman ini, saya akan coba membantu menjawab. Jadi, penggunaan ArcGIS dengan penggunaan BIM, bagaimana terkait pengaplikasian dari analisis spasial. Apakah bisa membantu dalam efisiensi perencanaan. Misal dalam pekerjaan pembangunan jalan tol, dapat memberikan beberapa alternatif trase, sehingga nilai dari hitungan cut and fill dalam pekerjaan bisa balance. Jadi, benar sekali mungkin pertanyaannya dari Pak Aulia ya, di ArcGIS saat ini sendiri kita sudah dapat melakukan analisis cut and fill. Dan tentunya kita juga sudah memiliki analisis untuk mencari gitu ya list cost path, nama analisisnya. Jadi dari satu titik ke titik lainnya itu bisa kita nilai mana yang kira-kira efisien untuk kita jadikan jalur atau ini ya path-nya tadi gitu. Nah ini kita bisa menggabungkan sebetulnya berbagai macam informasi di sana, jadi bukan hanya misalkan kontur ataupun data ketinggian, tetapi kita kalau memiliki misalkan tutupan lahan, jenis tanah, geologinya gitu ya, atau misalnya kondisi existing, apakah lokasinya sudah terbangun atau belum, atau misalnya juga penggunaan lahan, ataupun rencana tata ruang misalnya, itu bisa kita kombinasikan di GIS. Nah ini tentunya akan sangat membantu untuk kita dalam melakukan perencanaan trase tersebut.
Itu mungkin itu dari saya. Apakah ada tambahan mungkin dari Pak Kris atau Bu Tias? Silakan kepada Pak Kris dan Bu Tias jika ada yang mau ditambahkan terkait pertanyaan tadi. Dari saya cukup, Mbak Naura ya. Mungkin bisa pertanyaan selanjutnya saja. Oke, pertanyaan selanjutnya ya Bapak. Sebentar, mungkin saya ujar share screen. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari Bapak Ganda Bahtiar Saputra dari PT Yoda Karya. Yang ditanyakan adalah apakah nantinya hasil final produk dari integrasi ini dapat dirender agar dapat terlihat tampilan realnya, dan apakah hasil akhir produk ini bisa dikonvert ke software 3D seperti 3D Max, SketchUp, Lumion, Archicad, dan lain-lain. Silakan, mungkin Mbak Tias mau menjawab. Untuk pertanyaan ini boleh saya yang jawab, Mbak Naura? Oh, silakan Pak Kris. Baik. Oke. Untuk hasil akhir yang bagus untuk visualisasi ya, di InfraWorks sendiri sebenarnya bisa melakukan rendering, tapi memang hasilnya tidak terlalu maksimal lah ya. Nah, di Autodesk sendiri itu ada software yang memang khusus untuk visualisasi, yaitu adalah 3ds Max. Untuk hasil renderingnya cukup bagus ya. Kenapa saya sarankan mengambilnya 3ds Max? Karena itu ada dalam satu banding produk ya, satu paket produk dalam AEC Collection, di mana di situ ada software untuk modelingnya, InfraWorks tadi yang sudah ditunjukkan atau didemokan ya. Nah, nanti untuk finishnya menggunakan 3ds Max yang ada dalam satu produk. Ya, nama produknya AEC Collection. Jadi kita tidak perlu tambahan biaya lah untuk menghasilkan finishingnya ya, seperti itu. Ya, Oke. cukup Naura. Ya. Oke, terima kasih Bapak Kris. Selanjutnya mungkin kita bisa menjawab ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Ibu Vika Asad dari PT Geraha Sarana Duta. Ada dua pertanyaan di sini. Apakah data dari ArcGIS Field Map berupa SAP dapat diimport langsung ke aplikasi ArcMap atau fitur web GIS online? Yang kedua adalah apakah visualisasi 3D pada demo InfraWorks menggunakan data ketinggian bangunan ataukah langsung dapat di 3D-kan? Mungkin dari Ibu Lucy bisa menjawab pertanyaan ini. Ya, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Tadi dari Bu Vika ya, PT Geraha Sarana Duta. Saya mungkin menjawab pertanyaan nomor 1, apakah data dari ArcGIS Field Map dapat diimport langsung ke aplikasi ArcMap atau fitur WebGIS online? Jawabannya adalah iya. Jadi pada saat tadi kita sudah mengumpulkan data dari ArcGIS Field Map ini, nanti datanya ini dapat langsung kita tarik ke aplikasi ArcGIS Desktop gitu ya. Untuk saat ini yang terbaru namanya ArcGIS Pro, dan tentu saja juga dapat langsung ditampilkan di ArcGIS Online ataupun ArcGIS Enterprise gitu. Karena memang konsepnya si ArcGIS Field Map ini adalah datanya sebetulnya online. Jadi kalaupun nanti misalnya pada saat kita melakukan pengumpulan data di lapangan, itu dapat kita aktifkan dulu mode offline, jadi nanti datanya itu akan disimpan di HP kita gitu ya, secara offline dulu. Nanti setelah kita mendapatkan akses internet, kita dapat men-sync-kan data-data dari field map itu langsung untuk dikonsum tadi, baik di ArcGIS Pro maupun di ArcGIS Online. Mungkin untuk yang pertanyaan nomor 2 bisa dijawab oleh tim CSI, Pak Kris atau Bu Tias mengenai yang InfraWorks. Boleh diulang pertanyaannya? Iya Pak, jadi pertanyaan yang kedua adalah apakah visualisasi 3D pada demo InfraWorks menggunakan data ketinggian bangunan ataukah langsung dapat di 3D-kan? Baik, Mbak Naura, saya coba menjawab. Jadi data yang kita masukkan ke InfraWorks ini sudah
termasuk ketinggiannya. Jadi ketika kita melakukan modeling, kita sudah input terlebih dahulu ketinggian gedungnya. Nah, lalu ketika kita import ke dalam InfraWorks, dia sudah otomatis membaca ketinggian 3D-nya. Oke. Sudah cukup jawabannya, Ibu Tias? Oke, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Tika tadi. Selanjutnya mungkin ini adalah pertanyaan Mbak Nora. terakhir kita sebelum menutup acara ini akan dijawab oleh Ibu Tias, yaitu dari Bapak Alan Majid. Pertanyaannya adalah apakah cara memasukkan data drone seperti dari hasil ortofoto bisa dimasukkan? Silakan, mungkin nanti akan dijawab oleh Ibu Tias dan juga oleh Ibu Lucy. Baik, terima kasih Bu Naura. Jadi data ortofoto yang kita dapatkan dari drone ini bisa kita olah menggunakan InfraWorks. Tapi sebelum itu, kita harus mengolah data tersebut terlebih dahulu menggunakan software Autodesk, namanya Recap Photo. Jadi data foto yang kita masukkan tadi nanti akan diubah menjadi point cloud. Nah, ketika data tersebut sudah berubah menjadi point cloud, bisa kita gunakan di InfraWorks untuk pekerjaan lebih lanjut. Kurang lebih seperti itu Bu Naura dari saya. Oke, terima kasih Bu Tias. Bapak dan Ibu, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Pertanyaannya memang sangat banyak Bapak Ibu. Terima kasih. Dan tapi mohon maaf karena keterbatasan waktu pada kesempatan kali ini kita belum bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu semua secara live. Namun izinkan kami dapat menjawab pertanyaan Bapak Ibu di kesempatan lainnya. Oke. Terima kasih juga untuk para panelis yang telah menjawab Q&A hari ini, Bapak Kris, Ibu Tias, dan juga Ibu Lucy. Terima kasih banyak kami ucapkan. Juga kami ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu untuk dapat mengisi form survei berikut sebagai feedback untuk kami dan juga nantinya akan kami kirimkan e-sertifikat yang akan dikirimkan ke email Bapak Ibu yang terdaftar dalam form tersebut. Silakan Bapak Ibu bisa diakses melalui link atau barcode berikut. Oke. Terima kasih Bapak Ibu untuk feedback-nya. Semoga nantinya bisa menjadi awal untuk diskusi kita selanjutnya, atau mungkin jika ada pertanyaan yang tadi belum sempat terjawabkan bisa ditulis ulang dalam form tersebut dan akan kami kirimkan jawabannya lewat email Bapak Ibu sekalian. Dan tentunya bagi Bapak Ibu yang ingin terus untuk mengkontak atau melihat update dari Esri Indonesia dan PT Cipta Satria Informatika terkait teknologi terupdate kami, bisa melalui platform-platform sosial media berikut, atau untuk berdiskusi atau ada pertanyaan lebih lanjut bisa langsung menghubungi saya, Naura Kamila di nkamilah@esriindonesia.co.id, atau dengan Ibu Revi Natalia @ciptasatria.com. Dan juga tentunya kami mengajak Bapak Ibu untuk mengikuti webinar kami lainnya yang sudah terjadwalkan dan bisa Bapak Ibu lihat schedule-nya di esriindonesia.co.id/webinar. Kami juga mengundang Bapak Ibu penggiat atau yang rasa antusias dengan GIS untuk mengikuti Geo Innovation Challenge 2020. Pendaftarannya akan dibuka sampai 20 Januari 2021. Dan untuk detailnya bisa dilihat di esriindonesia.co.id/geoinnovation 2020. Ini adalah ajang penghargaan bagi seluruh penggiat GIS dari berbagai sektor dan akan berkesempatan memenangkan award dan juga liputan media, trofi, dan beberapa hadiah menarik lainnya dari Esri Indonesia. Dan juga di sini ada pesan dari Autodesk yang akan menyelenggarakan diskon 15% untuk subscription di Architecture, Engineering, and Construction Collection. Ini berlaku sampai Januari 2021. Bapak Ibu silakan mengontak Ibu Revi Natalia yang emailnya tadi saya sudah cantumkan, atau mengkontak Bapak Cahyadi yang emailnya ada di kolom chat.
Bapak dan Ibu, terima kasih banyak atas kesempatan kali ini dan diskusi kita pada pagi hari ini. Terima kasih banyak juga saya sampaikan kepada Autodesk Indonesia, Esri Indonesia, dan Cipta Satria Informatika sebagai inisiator dari terjalinnya webinar pada pagi hari ini. Dan juga tentunya kepada para pembicara, yaitu Bapak Supardi Pondok, Bapak Digantoro Tarmizi, Bapak Kris Hartoyo, Ibu Dwi Sari Ayuning Tias, dan Ibu Luciana Suwandi. Terima kasih banyak atas pemaparannya pada pagi hari ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada antusias Bapak dan Ibu semua. Semoga diskusi kita pada pagi hari ini bisa membantu pekerjaan Bapak Ibu selanjutnya. Dan saya mewakili Esri Indonesia dan seluruh pihak terkait mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan yang berkenan di hati Bapak Ibu. Akhir kata selamat siang, salam sejahtera, semoga kita sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih semuanya, selamat siang. Terima kasih semuanya. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih, selamat siang.